Sebelumnya berantakan semua nih bekas masang panel nah. Nah, untuk yang tanya tadi, ini ya, ini dari spool ya, dari spool kontaktor. Nah, kontaktornya yang pertama kontaktornya minimal kalau mau bagus dia menggunakan ST ya. Mitsubishi ST50. Cuman kalau untuk listrik rumah dia ST35 gitu udah kuat atau SN35. Kalau mau bagus lagi kontaktornya ya menggunakan kontaktor Schneider. Nah, untuk kabel spool, nah di samping itu kontaktor dulu ya. Kontaktor jangan salah. Kontaktor ada kontaktor yang tekanan buat ya, tekanan api itu ada yang 380 volt. Kalau dia 380 volt itu nggak mau nyala, dipasang di 220 volt. Jadi carilah kontaktor yang spoolnya 240 volt, dengan 200 sampai 240 volt. Itu listrik subsidi kan kita pakai. Nah, dari spool satu masuk ke ini ya, langsung ini genset ya, kabel genset. Ini terserah netral atau pasah. Dari spool sebelahnya masuk ke sebelahnya. Dari spool sebelah masuk ke L1. Dari spool yang ini spool kiri masuk ke L1, spool yang kanan masuk ke L3 atau L2 nggak jadi masalah. Cuma alangkah bagusnya kalau jaraknya jauh, jadi yang tengah itu dikosongkan karena kontaktor umum dipakai di listrik industri. Jadi dia ada 3 kabel, jadi masuk ke L3 aja biar jauh. Ini langsung. Nah, di sini disuplai lagi dari kabel yang dari genset ya. Ini digandengkan sama kabel yang dari genset. Nah, untuk yang di bawahnya, untuk yang sebelahnya dulu ya. Ini dari PLN ya. Dari PLN kita lepas dulu biar omnya ngeliat. Ini jumpernya ya. Kita lepas dulu. Nah, untuk yang sebelahnya dia sama 208 sampai 220 volt, 50 sampai 60 Hz. Nah, dari spool kiri dia masuk ke NO. Masuk ke NO 44 ya. Dari NO 43 itu masuk ke sini Dari NO 43 itu masuk ke sini ya. Maaf, cuman sendiri jadi nggak bisa ini. Nah, masuk ke sini ya ya. Nah, cuman itu doang kalau untuk umumnya baru belajar atau pemula. Nah, dari spool yang kanan itu sama ya ya ukurannya. Jangan salah memilih kontaktor Jadi masuk ke sini juga. Nah, ini kita kasih kabel PLN ya. Kita kasih kabel PLN. Ini belum saya colokin kalau colokin mati saya. Ya janda anak istri saya. Nah, ini ya ya. Kita masukin kabel PLN. Cuman umumnya kan kabelnya besar. Kita kan cuman untuk sebagai contoh nih ya. Nah, ini kita masukin kabel PLN.
Nah, ini kabelnya dua ini, itu kalau kita masang di PLN itu dari kabel induk PLN ya Om ya. Ini dari kabel induk PLN, ini dari kabel induk genset. Nah, terus untuk yang di bawahnya ini kayak gini ya Om ya. Ini kayak gini. Jadi ini kita satukan di sini. Biar Omnya lebih jelas. Jadi nggak ada keraguan kan, langsung kita tes. Nanti kalau nggak saya tes ya Omnya takut kalau meledak ya. Maaf, bukannya saya ngerasa senior atau gimana Om ya, saya juga ngerti waktu saya belajar dulu ya. Kalau kata orang sekarang ya ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, di bawahnya paling kebagusnya lagi kalau kita pasang NCB lagi, karena NCB itu salah satu safety ya. Nah, kita gabungkan kayak gini ya Om. Keluar ya, maaf Om, namanya itu sendiri ya berantakan ya. Nah, ini ya Om ya, untuk kabel yang dari T1 masuknya ke T1 ya, dari T3 masuknya ke T3 juga. Nah, dari T1 ini tadi itu lari ke NCB, dari T3 itu lari ke langsung masalah NCB dipasang sebelah. Yang penting suatu pemasangan NCB Om cek dengan Bapak ya, dipasangkan di kabel pasah atau api, jangan sampai salah atau kebalik karena terlalu beresiko untuk pemilik rumah atau pengguna listrik. Nah, ini ya Om ya, ini kabel yang tadi ya kita colokin ke listrik. Nah, dia sistem kerjanya kayak gini Bang. Nanti kan suatu listrik on, ini masuk ke dalam kan, jadi api sampai ke sini Bang. Nah, ini netral kan. Nah, ini api kan juga sampai ke NCB, sampai ke sini, dari sini sampai juga ke sini. Cuman diputus oleh platina di dalam, dia ada platina yang di dalam konektor itu pemutus arus. Nah, cuman ke sini nggak hidup, ke sini nggak hidup, cuman ke sini hidup. Begitu juga sebaliknya Om. Kalau gensetnya hidup, dia hidupnya api genset cuma sampai ke sini, ke sininya nggak masuk, ke sini putus arus di sini. Nah, ini hidup semua ya udah, hidup ini hidup. Jika ini hidup kan pastilah kalau kita pasang bola lampu atau sebagainya ya pasti hidup kan. Nah, cuman di sini hidup juga tapi di sini mati. Nah, jadi kayak itu. Nah, jadi suatu genset hidup ini kan kabel ini langsung genset atau alat sebagainya, atau ya kayak ini kayak apa, tenaga surya atau sebagainya, ini kan langsung dari sepul langsung ke kabel induk kan, kabel induk tenaga surya atau genset. Nah, langsung kan, jika ini ditekan Om itu mati kan. Suatu genset hidup ini narik, waktu ini narik itu matinya, sebelahnya yang PLN mati. Cuman suatu genset mati itu langsung hidup Om. Nah, genset hidup dia mati lagi ya kan. Nah, hidup dia mati lagi ya. Kalau alatnya ya, kalau nggak ada alat yang kayak punya saya ya pakai alat seadanya Om, pakai korek api pun jadi. Nah, ini tang saya nih.
Jadi cukup untuk sekian Om. Kalau ada yang mau ditanya ya boleh kalau ada komplain atau yang mau ditanya itu boleh di ini kita cabut dulu ya. Mati. Kalau ada yang mau ditanya boleh kita tanya Om. Kalau ada yang kurang ya atau kurang jelas atau gimana ya silakan ditanya lagi. Cuman kalau untuk pemula ya kayak gini Om, nggak ribet loh, pemasangan kabelnya nggak ribet. Ya cukup sekian ya Om. Salam satu tes pen dari Sumatera Selatan, Lahat.